Menara gedung Empire State dirancang sebagai tempat berlabuh balon udara. Waktu itu, orang-orang percaya kapal udara ini bakal menjadi alat transportasi utama di masa depan. Di dalam proyek itu, ada tangga untuk naik ke kapal, kantor check-in dan bea cukai, dan sebagainya. Tapi kemudian, insinyurnya sadar angin di atas sana terlalu kencang untuk rencana mereka. Jadi, mereka mencoret ide itu. Air terjun Angel adalah air terjun paling tinggi di dunia. Tingginya lebih dari 2 kali tinggi gedung Empire State. Pada musim kemarau, air yang turun kadang menguap sebelum jatuh ke dasarnya. Salah satu suara paling misterius yang pernah terdengar di bumi adalah bloop. Suara ini terdeteksi pada tahun 1997. Suaranya mirip hewan laut, tapi volumenya terlalu kencang untuk suara makhluk hidup. Bloop terdengar selama 1 menit, diawali dengan gemuruh kecil, lalu frekuensinya terus meningkat. Antartika mungkin kelihatan kayak ladang es raksasa, tapi sebenarnya ada benua besar di bawahnya. Di sana ada gunung berapi, pegunungan, dan lembah seperti benua lainnya. Saintis baru-baru ini menemukan bahwa deretan Antartika punya titik terendah di bumi serta deretan pegunungan besar. Kalau salah satu gunung berapi ini meletus, akan ada sebagian besar es yang mencair dan menambah tumpahan es ke samudra. Permukaan laut akan naik dan area pesisir di seluruh dunia akan banjir. Komposisi air laut juga akan terganggu dan membahayakan biota laut. Namun saat ini, gunung-gunung berapi itu dalam kondisi tidur. 1 hari di Kutub Selatan berlangsung 6 bulan di benua ini. Cuma ada sekali matahari terbenam dan matahari terbit di Kutub Selatan sepanjang tahun. Awalnya, bumi mungkin berwarna ungu bukan hijau. Ada teori bahwa mikroba purba menggunakan molekul bukannya klorofil untuk menyerap sinar matahari. Molekul ini kemungkinan bikin organisme hidup menjadi berwarna ungu. Pada zaman batu, populasi Eropa Tengah cuma sekitar 1.500 orang. Berarti mereka semua bisa muat di kapal pesiar ukuran sedang yang ada sekarang. Menurut astronom, berat galaksi Bima Sakti kira-kira 1,5 triliun massa matahari. Dan 1 massa matahari sama dengan massa matahari kita. Sebagian kecil berat galaksi ini berasal dari lubang hitam supermasif di tengah galaksi. 4 juta massa matahari dan 200 miliar bintang. Yang lainnya adalah materi gelap, misterius, dan gak terlihat. Kalau semua lempengan es dan gletser Arktik mencair bersamaan, permukaan laut akan naik setinggi gedung 26 lantai. Kalau diterangi lampu black light atau sinar UV, pisang yang matang akan terlihat biru terang karena klorofil di kulitnya rusak saat buah pisang matang. Karena gerakan lempeng tektonik, Samudra Pasifik mengecil setiap tahunnya. Sementara itu, Samudra Atlantik membesar. Sekarang ini hanya ada 2 lempeng es di dunia setelah zaman es terakhir di bumi. Pertama, lempeng es Greenland, dan kedua, lempeng es Antartika yang luas banget. Ukurannya seperti gabungan luas Meksiko dan Amerika Serikat. Gelombang tsunami seringkali nggak disadari kedatangannya. Gelombang ini baru terlihat tinggi saat mencapai perairan dangkal. Tapi di laut dalam, gelombang ini bisa melaju secepat pesawat komersial jarak jauh. Koral yang hidup di perairan dangkal bisa menghasilkan perlindungan sendiri terhadap matahari. Tanpa itu, sinar matahari bisa membahayakan alga yang tinggal di dalamnya. Untuk melindungi alga yang merupakan sumber makanan utamanya, koral itu berpendar. Proses ini menghasilkan protein yang berfungsi sebagai tabir surya. Hampir 90% dari semua aktivitas vulkanis di bumi terjadi di laut. Pasifik Selatan punya rangkaian gunung berapi terbesar yang diketahui saat ini. Ada 1 rangkaian gunung berapi yang punya 1.133 kerucut vulkanik. Semuanya aktif dan berkumpul di satu wilayah seukuran negara bagian New York. Zemchuk Canyon di tengah Laut Bering adalah ngarai bawah laut terbesar yang pernah ditemukan. Harta karun dan artefak di dasar lautnya lebih banyak daripada yang ada di seluruh museum di dunia. Pada tahun 1900, terjadi salah satu badai hurikan terbesar di dekat Amerika Tengah dan Teluk Meksiko. Badai itu mencapai Florida dan Texas, serta dianggap sebagai badai hurikan yang paling melumpuhkan dalam sejarah Amerika Serikat. Badai itu pertama kali terdeteksi pada tanggal 27 Agustus dan berlangsung beberapa hari. Pada saat mencapai pesisir Texas, badai itu sudah tergolong hurikan kategori 4.
Hurikan dibedakan berdasarkan kecepatan angin dan intensitasnya menggunakan skala Saffir-Simpson. Ada 5 kategori dari 1 sampai 5. 1 adalah hurikan terlemah dan 5 adalah hurikan terkuat. Penduduk Galveston punya waktu kurang dari 4 hari untuk bersiap menghadapi badai yang tengah mendekat dan bahkan melaju hingga Oklahoma dan Kansas. Lalu, hurikan ini menuju Great Plains, berbelok ke arah Great Lakes, New England, dan mencapai Tenggara Kanada. Badai itu sangat parah sampai merusak lebih dari 3.600 rumah yang sudah dibangun cukup kokoh untuk menahan terjangan badai. Kalau saja badai itu terjadi sekarang, mungkin ada ratusan ribu atau bahkan jutaan rumah yang hancur. Spotted Lake Kanada disebut tempat paling ajaib di Kanada. Pada musim dingin dan musim semi, danau ini cuma danau biasa yang tampak seperti danau lainnya. Tapi coba deh, pergi ke sana pas musim panas, waktu airnya mulai menguap. Kamu bakal merasa kayak sedang di dunia lain. Ada pemandangan polkadot dengan warna biru, hijau, dan kuning. Pada musim panas ada lebih dari 300 kolam di sana yang kelihatan keren banget. Selama berabad-abad, orang-orang percaya kolam itu punya berbagai khasiat pengobatan. Oh iya, warnanya yang terang bisa dijelaskan secara ilmiah. Masing-masing warna punya kandungan tinggi mineral yang berbeda. Kita tinggal di dalam matahari, atmosfernya membentang melebihi permukaannya yang kelihatan. Meskipun jarak bumi ke bintang ini sejauh 150 juta kilometer, bumi masih berada di dalam jangkauan atmosfer matahari. Aurora terjadi saat partikel bermuatan dari matahari tertangkap oleh medan magnet bumi dan jatuh ke atmosfer bagian atas di dekat kutub. Rotasi planet kita perlahan melambat, rotasi bumi melambat 17 milidetik per 100 tahun. Karena ini, hari menjadi semakin panjang. Setelah 140 juta tahun, satu hari di bumi akan menjadi 25 jam. Benua paling selatan di bumi yaitu Antartika cuma benua kelima terbesar. Tapi benua ini memiliki hampir 70% air tawar bumi dan 90% es dunia. Antartika juga dianggap sebagai gurun. Banyak batuan di bumi berasal dari Mars. Saintis menganalisis kandungan kimiawi beberapa meteorit yang ditemukan di gurun Sahara, Antartika, dan tempat lain. Ternyata batu-batuan ini berasal dari planet merah. Istana pasir terbesar di dunia berada di Denmark. Istana pasir itu dibuat oleh 30 pengukir pasir menggunakan lebih dari 5.000 ton pasir. Biar lebih kuat, mereka nambahin 10% tanah liat dan juga lem. Mereka membangunnya agar tahan menghadapi musim dingin yang panjang serta terpaan badai. Sejumlah foton yang gak diserap akan dipancarkan lagi dan panjang gelombangnya menentukan warna yang kita lihat. Coba aja bikin satu benda terpapar sinar matahari atau foton energi tinggi, kromofor benda itu pasti rusak. Makanya foton gak bisa dipancarkan pada panjang gelombang tertentu. Benda berwarna merah paling mungkin pudar di bawah sinar matahari. Kromofornya memancarkan cahaya merah seolah menghapus foton dari panjang gelombang lainnya. Sekitar 60-100 ton debu luar angkasa terdampar di permukaan bumi setiap harinya. Partikel kosmis ini sebagian besar dilepaskan komet yang biasanya tersusun dari debu dan es. Saat matahari mengubah es ini menjadi uap air, sisa debunya jatuh ke bumi.